Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam video kali ini saya akan meneruskan yang kemarin baru wakan alai masaratun yaumal qiyamah, baru sampai di sini. Sekarang saya akan melanjutkan, yaitu ini. Kita estafet saja supaya durasi nggak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia sama kitabnya Ma'arifin Nusaniyah halaman 16. Masih sama, kalau mau dibuka silahkan halaman 16 yang paling bawah di jajaran ke-5 dari bawah. Ini saya akan menjelaskan tentang bab dzikir. Jadi akan dikupas tuntas tentang zikir gitu. Nanti ada bab-bab dari kitab-kitab yang lain masih bab zikir tentang hadis-hadis yang menerangkan tentang zikir. Jadi yang berkaitan dengan zikir dan kaifiatnya zikir, penjelasan zikir yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya lan wis ngariwayataken sapa Ibnu Abi Saibah. Kata Ibnu Abi Saibah begini, katanya, saya menerima hadis. Mamin adamiyin, oranono saking bangsa Adam, manusia bangsa Adam itu, illa kecuali wali kolbihi lan iku tetep kadwe si kolbu oleh wali kolbihi kadwe kolbune si Adami, baitani utawi rumah roro, bait asalnya rumah, atau kamar istilahnya gitu. Baitani itu adalah dua kotak kamar, dua kamar gitu. Jadi maksudnya, jadi di dalam diri manusia itu ada dua kotak, dua kamar, maksudnya begitu. Jadi kalau diluruskan begitu, mamin adamiyin illa wali kolbi baitani. Jadi di dalam diri manusia itu ada dua kotak. Sudah selesai begitu. Bi ahadihima iku tetep ing dalam salah sawijina ya si baitani al mulku utawi mulku. Apa itu mulku? Mulku itu adalah kekuasaan yang dititipkan oleh Allah kepada manusia. Tak ini zailum fil ardi khalifah. Apa status kemulkuan Allah dititipkan kepada diri manusia. Makanya kita sekarang bisa menggerakkan tangan dengan perintah hati, menggerakkan kaki dengan perintah hati, menggerakkan apapun tubuh kita itu karena perintah hati. Koneksi dari al-mulku. Al-mulku itu adalah hati kita. Hati itu adalah dimensi abstrak atau dimensi ketuhanan yang dititipkan oleh di diri manusia. Kalau di dalam kitab Qatrul Goesma ada di sebelah bawah dua ramo atau dua jari dari susuk kiri. Itu adalah kolbu. Maka di dalam diri manusia itu adalah ada dua kotak. Yang kotak pertama atau kamar pertama diisi oleh al-mulku, kekuasaan Allah. Disebut muluk. Wapil ukhro landing dalam aliku tetap ing dalam bait kang wawane asyaiton utawi syaitan. Jadi yang satu didiaminya itu oleh mulku, kekuasaan Allah. Yang kedua didiaminya oleh setan. Faiza zakaru mangkatat kalane eling iya si Adami Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala khonasa. Maka lembut. Khonasa itu adalah lembut. Itu artinya apa? Lembek, lelus. Jadi hatinya itu ketika zukiro, ketika ingat kepada Allah, maka dia akan lembut hatinya itu. Gitu. Fa iza dzukirallahu ta'ala khonasa. Gitu. Jadi lembut hatinya. Wa idza lam yazkur, lantat kalanen orano eling yasiman Allah Ta'ala ing Allah si Adam ing Allah Ta'ala wada'a syaitan man qarahu, mangkan andelehakan atau menyimpan asyaitanu syaitan man qarahu ing cangkem itu sungut mulutnya si setan
Jadi ketika si anak Adam, si manusia itu tidak mengingat Allah atau lupa kepada Allah, maka si mulut setan itu disimpan pikol bihi ing dalam hatine ya si Adam. Jadi dikuasai, didekati mulut setan. Wawasawisu mangka ngawaswasakan ieu si setan lahu ieu kadue Adam itu ya. Jadi ketika kita tidak zikir, tidak mengingat Allah, maka diwaswas. Kadang-kadang hatinya itu mendorong kepada kemaksiatan, kadang-kadang kepada mengikuti hawa nafsu. Karena dengan perintah setan, dengan bisikan-bisikan setan. Kalau ada orang yang menerangkan atau ada orang yang mengajak kebaikan, dibisiki sama setan, gak usah gitu. Karena dia lupa kepada Allah. Jadi ketika orang tidak zikir atau tidak eling atau tidak mengingat Allah, maka dia akan diwaswasakan oleh setan, dibisikkan oleh setan dengan sekemauan setan. Warwilan telah meriwayatkan sapa Ibnu Hibban. Kata Ibnu Hibban begini, saya alamu, maka besok bakal tahu ahlul jam'i ing ahlil jama' itu ahlal jami ahli jama min ahlil kiram saking ahli kemuliaan. Jadi saya alamu bakal besok apal atau besok tahu gitu ahlul jami ing ahli jama, jadi ke ahli jami orang ahli berkumpul, ahlu jami teh ahli kumpul min ahli kiram, jadi sekelompok orang yang mulia gitu. Jadi kamu akan tahu di Ibnu Hibban itu, kamu akan tahu sekelompok orang yang mulia. Jadi, kalau lurusnya begitu. Jadi ada kelompok orang yang mulia, nanti kamu akan tahu. Kila diucapkan, ada yang nanya, waman ahlul kiram, siapa kelompok-kelompok orang ahli mulia itu? Kelompok yang mulia itu siapa? Gitu. Jadi kamu bakal tahu gitu dari kelompok orang yang mulia gitu. Terus ada yang nanya, siapa orang yang mulia, kelompok yang mulia itu? Qala mangka ngadauh dari riwayat Ibnu Hibban itu ahlu mujalasa. Itu ahlu mujalasatu dzikri, yaitu adalah orang ahli mujalasatu dzikri, duduk berzikir. Sering duduk berzikir. Itu ahlul kiram. Jadi kata Ibnu Hibban ini menjelaskan bahwa ahlul kiram itu adalah, kalau ditarik lurusnya begitu. Jadi ahlul kiram itu kelompok orang yang mulia itu adalah orang yang mujalasatu dzikri, duduk berzikir. Warwiyalan telah meriwayatkan sapa Daud, Imam Abu Daud, lian akuda karena yenta duduk ingsun ma'a qaumin sarta kaum yadkurullah ta'ala, karena atau yadkuru berzikir ya si manusia atau si kaum Allah ta'ala ing Allah ta'ala. Lian akuda ma'a qaumin, yenta duduk ingsun ma'a qaumin, jadi kaula mau atau saya mau duduk sama kaum, sama kelompok orang, yadkurullah ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi saya bareng duduk bersama kaum, sama manusia, sama orang-orang yang zikir kepada Allah, min sholatil ghaddati, saking sholat subuh, hatta tatlu asamsi, sehingga muncul sarangenge, muncul matahari, ahabu lebih dipika cinta, ila yaiku ahabu, jadi mubtada jadi khobar dari lapad an akudah. Iku ahabu lebih dipika cinta ilaya munggu ingsun min an ataqo tinimang saking yang tangga merdekakan ingsun arba'ata min waladi Ismail, ing 4 abid saking walada Ismail. Jadi begini, kalau tarik lurus Mas, supaya ini mempercepat. Jadi kata Abu Daud, riwayat Abu Daud, saya itu lebih cinta duduk bersama kaum, karena tadi ahabu. Saya tuh lebih cinta,
lebih suka duduk bersama kaum, bersama orang-orang, berzikir kepada Allah dari mulai setelah sholat subuh sehingga keluar matahari. Gitu kalau daripada saya memerdekakan 4 abid dari anak atau min waladi Ismail, daripada anak Ismail. Kita luruskan lagi. Jadi kata Abu Daud, saya itu mencintai zikir bersama jamaah gitu, kaum bersama jamaah dari sholat subuh sampai keluar matahari, daripada saya memerdekakan 4 abid dari walad Ismail, dari anak Ismail gitu. Walad Ismail temin bani Ismail gitu. Jadi dulu kan ada yang memerdekakan abid itu mahal kalau dulu dibeli itu. Jadi manusia dulu dijual belikan. Ada abid gitu artinya. Abid itu laden gitu. Abid itu laden. Jadi orang dibeli disuruh bekerja tergantung bagaimana si majikannya gitu. Jadi dibeli dimerdekakan, tidak ada keterikatan antara majikan sama si orang tersebut. Dulu mahal, kalau sekarang bisa 20-30 juta, kalau 4 kali itu 220 juta. Saya lebih suka duduk berzikir dari sholat subuh sampai ke sampai keluar matahari, daripada saya memerdekakan 4 abid. Kalau harga sekarang 30 juta 50 juta ya 4 kali 5 200 juta gitu. Kalau misalkan harga sekarang gitu. Karena sekarang abid dan amat sudah dibubarkan, jadi tidak ada istilah abid, kecuali ya pembantu-pembantu biasa yang digaji. Kalau dulu enggak. Nah gitu, itu penjelasan saya. Semoga ini, karena durasi panjang, semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.